'ala at-tahaqquqi bil haqa'iqil imaniyati wal 'aqliyati la aqbalu 'ala al-akhirati iqbalan shadiqan kulliyah. Seandainya semua orang berkumpul dan mau untuk berpikir dan memfokuskan pikirannya untuk hakikat-hakikat keimanan, ya, dia mau pikirkan apa sih hakikat iman, apa sih hakikat iman kepada Allah, apa sih hakikat iman kepada malaikat, apa sih hakikat iman kepada syariat, apa sih hakikat iman kepada Nabi, apa sih hakikat iman kepada kitab, kepada Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seseorang mau fokus pikirannya, hatinya untuk memikirkan akan hakikat-hakikat keimanan, maka mereka la aqbalu 'alal akhirati iqbalan shadiqan kulliyan. Maka mereka pasti akan penuh kehidupannya dengan kehidupan akhirat. Kehidupannya akan penuh dengan ibadah. Kesehariannya akan penuh dengan ingat Allah. Kesehariannya akan terus lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau mau fokus pikirannya untuk memfikirkan hakikat-hakikat keimanan, maka mereka akan menghindari dari apa yang namanya mencari dunia. Ya, iqbal ala dunia itu mereka tolak, tidak mau. Mereka tidak mau cari dunia. Walam yadkhulu fi syai'in min asbabiha illa 'inda ad-darurah. Dan orang kalau dia sudah mau fokus tentang hakikat iman, maka mereka tidak akan mau mencari sebab-sebab keduniaan kecuali sekedar kebutuhan. Yang penting dia bisa makan, yang penting istrinya bisa makan, yang penting keluarganya bisa makan, yang penting kebutuhan sandang, pangan, papan itu bisa tertutupi, cukup. Tidak ada dia mau simpan-simpan, oh bagaimana cucu saya besok bisa punya rumah, bagaimana agar besok cicit saya bisa punya mobil, bagaimana. Ini dia orang banyak sekali dia sibuk mikirkan masa depan tanpa dia pikirkan dirinya di masa depan. Dia pikirkan masa depan dunia, tetapi dia tidak mau fokuskan dirinya untuk masa depan akhirat. Padahal kalau masa depan dunia ini kan dia fana. Berapa sih? 20, 30, 40, 50, 70, 100 tahun. Anggap kita semua insya Allah umur 100 tahun. Amma ba'du setelah 100 tahun. Nah ini yang harus kita persiapkan. Nah orang sehingga kalau dia fokus di dalam pikiran akan perkara-perkara ukhrawi daripada hakikat-hakikat keimanan, maka dia akan cari dunia tapi sekedar batas kebutuhan. Selebihnya dia akan fokus di dalam mencari dan menyibukkan diri akan perkara-perkara akhirat. Wala kana dzalika yad'u ila kharabid dunya wa 'adami istiqamati syai'in min umuriha. Akan tetapi kata Imam Haddad, kalau semua manusia begitu, dunia akan hancur. Kalau semua manusia pikirannya akhirat, maka dunia akan hancur. Maka itulah tugasnya orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak beriman untuk memakmurkan dunia. Orang-orang maksiat ini, ya mereka lah yang akan memakmurkan dunia. Itu yang membuat ada gedung sana sini, ada pesawat, ada apa. Ini kan datangnya dari orang-orang non-muslim. Ya mereka memang tugasnya orang-orang yang non-muslim itu untuk memakmurkan daripada dunia. Ya. Kan falamma kana al-amru kadzalika iqtadatil hikmatul balighatu ghaflata aktsarin nasi an haqa'iqil umur wa i'raduhum 'anha hatta iqtadahum dzalika wa qadahum ila imaratid dunya wal iqbali 'alaiha wal jam'i li hukamiha wal i'radi 'anil akhirah wal ghaflati 'anha. Itulah memang orang-orang yang memang dia jauh daripada akhirat, orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu tugasnya. Dia disuruh untuk memakmurkan dunia, dia disuruh untuk mengumpulkan ini serpihan-serpihan kefanaan, serpihan-serpihan dunia ini disuruh oleh Allah bagi orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Makanya dalam hadis disampaikan, ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu rumah bagi yang tidak punya rumah. Dunia adalah rumah bagi yang tidak punya rumah. Kalau kita punya rumah atau tidak? Punya rumah kita di sorga. Maka jangan cari rumah di dunia. Karena dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah nanti di akhirat. Wa malu man la malalah. Dan juga menjadi harta benda bagi yang tidak punya harta benda nanti di akhirat. Walaha yajma'u man la aqlalah. Maka Nabi menegaskan, dan hanya yang mengumpulkan dunia adalah orang yang tidak punya akal sama sekali.
Menyimpan dunia, uangnya disimpan sampai miliaran, takut sedekah, tidak mau berbagi, tidak mau disimpan untuk dirinya saja. Dia tonton setiap hari kas saldonya, alhamdulillah ada 200 juta, alhamdulillah ada 3. Dia tonton, dia simpan untuk dirinya. Itu Nabi mengatakan, walaha yajma'u man la aqla lah. Itu orang bodoh, bukan orang pintar. Walaupun dia pintar dalam menghasilkan uang, tetapi pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh, karena dia mengumpulkan sesuatu yang tidak akan dia bawa nanti mati dan tidak akan dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, laulal hamqa lama umiratid dunya. Kalau bukan karena orang bodoh, maka dunia tidak makmur. Dunia ini makmur karena kebanyakan orang bodoh. Sehingga ya kemakmuran dunia ini bergantung kepada kebodohan. Nah sekarang tinggal kita mau pilih, mau jadi orang yang bodoh memakmurkan dunia, atau mau menjadi orang yang cerdas, yaitu dengan memfokuskan diri kita hanya dengan ibadah kepada Allah dan mencari sebab-sebab keduniaan sekedar daripada mencukupi kebutuhan kita selama kita hidup di dunia. Kalau dalam hadis dikatakan, ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ya. Bekerjalah kamu di dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah kamu untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok. Ya. Jadi silahkan mau bekerja untuk di dunia walaupun kamu merasa seperti orang yang panjang umur, tapi ingat, beramal juga untuk di akhirat seakan-akan kamu mati besok. Mana yang kita mau pilih? Membayangkan bahwa kita akan hidup selamanya, atau kita beneran akan mati besok? Kita akan pilih yang beneran mati besok, karena dia yang realitinya, dia yang jelas. Kalau seakan-akan hidup selama-lamanya, ini kan kita nggak tahu, dan sudah pasti kita tidak akan hidup selamanya. Makanya kita fokus di dalam beribadah kepada Allah, dan silahkan untuk mencari sebab keduniaan, tapi jangan sampai melupakan kita akan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'du salafus salih, mereka mengatakan khuliqa ibnu Adam ahmaq. Manusia itu diciptakan dalam keadaan bodoh. Kalau ahmaq, mohon maaf, ahmaq itu bukan bodoh ya. Ahmaq itu goblok, di atasnya bodoh. Kalau safih itu bodoh. Safih, saya qulus sufaha minan nasi ma wallahu ma itu safih, itu artinya bodoh. Tapi kalau ahmak ini di atasnya, bege. Nah, manusia ini diciptakan, Ibnu Adam kalau kata ulama, ini kata ulama, manusia diciptakan dalam keadaan ahmak, dalam keadaan benar-benar bodoh. Walau la dzalika lam yahnahul 'aish. Kalau dia tidak diciptakan dalam keadaan bodoh, ya, karena disebabkan dia diciptakan dalam keadaan bodoh, maka itulah sebab dia kepingin hidup. Karena orang kalau pintar dia pasti pingin mati. Orang kalau pintar dia pasti pingin mati. Karena dia tidak akan mau hidup lama-lama di dunia. Buat apa? Orang ini bukan rumah kita selamanya. Ini aja akhirat, ini rumah yang selama-lamanya. Dia pasti akan berharap cepat meninggal, atau dia menyibukkan diri selama hidup di dunia untuk perbekalannya di akhirat. Itu orang pintar. Nah, karena orang bodoh, makanya dia memiliki keinginan untuk hidup, untuk banyak hidup. Tapi bukan berarti kalau dari ucapan-ucapan begini terus kita minta mati ya. Bukan. Tetap kita berdoa panjang umur ya. Tetap doa panjang umur. Ya mohon ya, untuk kita cari sangu di akhirat ya. Doa paling enak tuh. Kita mohon panjang umur, sehat afiat, murah rezeki. Weh, enak. Panjang umur, sehat afiat, murah rezeki. Weh. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Itu paling enak. Nah itu. Ya, jadi bukan berarti dengan hal-hal seperti ini bukan berarti kita doakan diri kita mati, tetapi kita harus ingatkan bahwa diri kita pasti akan mati. Nah, dengan kita ingat, maka kita persiapkan diri kita dengan amalan-amalan yang soleh agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah. Di sini para ulama mereka mengatakan sedikit sekali orang yang mau ingat kepada akhirat. Dan itulah pertanda bahwa sedikit sekali orang yang cerdas di dunia ini. Dan itulah pertanda bahwa sedikit sekali di dunia ini, terutama di akhir zaman, orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatan kok zamannya ini, ya, lebih banyak orang yang cinta dunia daripada cinta akhirat. Kelihatan. Insya Allah dari kita yang hadir di sini masih banyak cinta dunianya. Ya, kita akui saja, masih banyak cinta dunianya. Ada yang siap mati? Ada.
Kalau siap mati, siapkan kerandanya sekarang. Tidak ada. Semua kita masih mau panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, pingin ketemu cucu, pingin lihat cicit, kepingin pergi ke sana ke sini, semuanya. Dan itu adalah fitrah manusia. Memang dia diciptakan dalam keadaan ingin hidup. Nah, tetapi keinginan hidup kita ini mari kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini jadi barakah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا